Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Technopreneurship versi online pertemuan ke-7. Jadi pada pertemuan ke-7 kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan yang namanya menggunakan dan mendesain pola kanvas model bisnis, atau biasa disebut juga pola kanvas model bisnis itu dengan nama BMC, Business Modeling Canvas teman-teman. Cukup aja untuk openingnya teman-teman, langsung saja saya sampaikan. Seperti biasa, kalian bisa standby dari awal sampai akhir di video ini, karena mungkin saja di dalam video ini nanti akan ada tugas, entah itu tugas individu atau tugas kelompok. Dan juga teman-teman, kalau kalian nanti paham dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like, dan jangan lupa agar tidak ketinggalan update apapun dari materi atau konten-konten yang lain dari channel ini, teman-teman, kalian langsung bisa klik tombol subscribe warna merah itu. Langsung aja ya teman-teman ya, kita mulai untuk pembahasan kita yang pertama. Check this out. Pembahasan kita yang pertama dimulai dari pengertian dari Business Model Canvas. Nah, BMC sendiri atau Business Model Canvas ini apa sih? Dia itu merupakan salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana model usaha bisnis yang nantinya akan dibuat. Hal ini apa? Bertujuan untuk pembisnis baru itu lebih mudah dalam mempresentasikan model bisnisnya, teman-teman. BMC sendiri itu dikembangkan oleh Alexander Osterwalder, yang mana BMC yang dikembangkannya itu berisi 9 building block atau kerangka yang bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk membuat rencana bisnis. 9 kerangka atau 9 blok itu tadi itu digunakan untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks, agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan atau wirausaha atau kita yang pembisnis baru untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Berikut ini teman-teman adalah 9 segmen atau 9 blok dalam bisnis model canvas, antara lain yang pertama adalah customer segment, lalu yang kedua value proposition, lalu channel, kemudian customer relationship, tidak lupa revenue stream, lalu ada key research, key activities, key partner, dan yang terakhir cost structure. Selanjutnya nanti akan ada gambar dari contoh penggambaran tabelnya teman-teman di pembahasan selanjutnya. Nah, ini adalah sedikit gambaran dari nanti kalian membuat tabel BMC itu bentukannya kayak gimana teman-teman. Ya kayak gini, tapi nanti untuk pembahasan detail di masing-masing 9 blok ini teman-teman akan saya jelaskan di pembahasan selanjutnya. Lanjut. Masuk pada segmen yang pertama, yaitu adalah customer segment teman-teman. Dia ini apa sih? Dia ini merupakan cara untuk menentukan siapa saja yang nantinya akan tertarik dengan bisnisnya kalian. Hal ini nantinya akan membuat kalian itu lebih mudah dalam menentukan target pasar yang akan kalian capai. Lalu apa yang perlu kita ketahui untuk membuat CS atau customer segment ini? Yang pertama teman-teman, itu adalah data statistik. Yang mungkin data statistik penduduk juga bisa, agar kalian tahu penduduk daerah mana, berapa banyak, kemudian rata-rata itu ada berapa banyak orang perempuan, laki-laki, kemudian umurnya mereka, usianya berapa, lalu pendidikan terakhirnya mereka apa, dan lain sebagainya. Kemudian geografis berdasarkan dari wilayah, agar kalian tahu juga nanti ketika mau pendistribusian produk, atau kira-kira mau melaunching produknya itu kalian tidak rugi juga teman-teman, karena mungkin nanti takutnya kalian tidak melihat geografisnya, kalian launching tiba-tiba di sana tidak ada sinyal dan tidak bisa dimanfaatkan. It's not funny untuk sebuah bisnis gitu loh. Lalu yang ketiga adalah psikografis, gaya hidup, atau yang biasa disebut juga kepribadian. Maksudnya ada orang yang mereka itu mau menerima atau tidak dengan kebudayaan-kebudayaan baru. Lalu perilaku pengetahuan, sikap, dan pemakaian terhadap produk tertentu. Kemudian sebenarnya itu ada notes teman-teman. Dimana notesnya adalah kalau kalian jadi seorang pembisnis baru, itu terkadang kesalahan yang biasa kalian lakukan. Itu adalah langsung menentukan bisnis, baru nanti kalian menentukan siapa pelanggan. Padahal dari awal, itu yang harus kalian tentukan terlebih dahulu itu adalah pelanggannya itu siapa. Orang yang mau kalian tuju itu siapa. Tapi dengan customer segment dari BMC ini, teman-teman tetap akan diawali dari nol, dan diajarkan bahwa kalian harus cari tahu dulu siapa targetnya kalian. Agar nanti ketika kalian mau launching atau mau rilis startupnya kalian, itu kalian tidak terkendala dari segi apapun. Customer segment sendiri teman-teman, itu tidak lepas dari yang namanya segmentasi pasar.
Nah, ini ada beberapa jenis segmentasi pasar yang mungkin nanti kalian bisa jadikan acuan untuk menentukan customer segmennya kalian. Yang pertama, itu pemasaran massal. Yang mana ini adalah nanti pendekatannya itu tidak membagi pasar sama sekali. Jadi kalian itu langsung menembak semua jenis pelanggan. Kalian melayani semua jenis pelanggan, jadi bisa dibilang universal. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Itu melayani anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau di ratingnya TV itu SO teman-teman, SU semua umur teman-teman. Nah itu nanti gunanya apa? Agar kalian itu tahu batasannya. Kalian bikin konten video dan sebagainya kan juga ditanya batasan usia atau tidak kan? Nah kalau tidak berarti memang itu untuk semuanya. Tapi kalau memang ada batasan usia berarti kan itu kalian tidak termasuk dalam pemasaran massal teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah pemasaran segmen. Ini adalah pendekatannya segmentasi yang membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang relatif sama. Nah, contohnya, itu adalah segmen anak-anak, segmen dewasa, segmen pelanggan yang mengalami kesehatan atau kondisi yang kurang benar, seperti cedera tulang atau otot, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini pemasaran segmen, jadi kalian mengelompokkan produk atau startupnya kalian, ini khusus dipakai untuk siapa saja. Nah, ini segmennya tapi diambilnya berdasarkan dari kategori dia itu anak-anak, dewasa, atau yang ada penderita khusus, penyakit khusus, kayak gitu teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu ada yang namanya pemasaran ceruk atau niche market. Yang mana pemasaran ceruk ini itu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan itu hanya ingin berfokus pada satu segmen kecil yang memiliki kebutuhan yang spesifik. Contohnya adalah hanya melayani pelanggan dewasa laki-laki dan perempuan. Jadi benar-benar dia itu mengerucutkan targetnya dia. Kayak teman-teman itu juga mungkin di beberapa kelompok itu ada yang mengerucutkan dari calon segmentasi pasarnya kalian. Contohnya paling gampang, kalian langsung mentarget gini, sepatu, yaudah sepatu semua. Nah sepatu semua itu kan general teman-teman. Tapi kalau sepatu khusus untuk nanti baby usia balita dari berapa sampai berapa kayak gitu dan sebagainya, itu adalah termasuk dari pemasaran ceruk teman-teman. Jadi aplikasi yang benar-benar dikasih batasan rate yang sudah sangat khusus kayak gitu. Itu dari segmentasi pasar. Lanjut pembahasan kita yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita bahas pada segmen value proposition atau biasa disebut juga manfaat yang kalian tawarkan. Nah, ini dia apa sih? Dia itu merupakan keunggulan produk atau biasa disebut juga apa saja yang sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang kalian tawarkan dari perusahaannya kalian ke customer segment. Jadi kayak bisa dibilang kalian itu memberikan apa sih, manfaat apa sih dari produk atau startupnya kalian ke orang-orang, itu yang membuat nanti menjadi nilai dari perusahaannya kalian. Dan biasanya dari value proposition ini menjadi kesempatan bagi kalian semuanya untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kalian dengan bisnis yang lain. Jadi dari si value proposition ini merupakan sisi yang mana kalian harus menonjolkan kelebihannya dari startupnya kalian teman-teman. Masih pada bagian value proposition teman-teman. Jadi value proposition itu minimal kalian harus mampu menjawab beberapa pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, kira-kira apa nilai tambah yang bisa kalian tawarkan ke pelanggan? Kemudian apa permasalahan dari pelanggan yang ingin kalian selesaikan? Lalu yang selanjutnya adalah kira-kira apa kebutuhan pelanggan yang hendak kalian penuhi dari produk atau startupnya kalian. Nah, kalau yang terkait dengan nilai tambah yang bisa kalian tawarkan, nilai tambah yang ditawarkan itu bisa sama dengan yang lain, tapi juga bisa beda atribut dan fitur, atau juga bisa dalam sebuah penawaran yang baru. Contohnya, yang lebih inovatif atau lebih menarik. Seperti yang semisal jenis pelayanan yang berbeda, kemudian harganya yang berbeda, kenyamanan, fasilitas, dan yang terakhir lokasi yang strategis. Itu terkait dengan value proposition, teman-teman. Yang selanjutnya kita masuk pada segmen ketiga, yaitu channel atau saluran distribusi. Nah, di bagian channel ini, teman-teman, dia itu membahas apa sih? Dia itu merupakan penggambaran dari bagaimana sebuah produk kalian itu atau startupnya kalian itu bisa sampai ke pelanggan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa kategori sih. Kalau dalam penjualan secara normal itu ada
direct sama indirect teman-teman, yaitu sales force, web sales, own stores, dan juga kalau indirect itu dari partner store dan wholesaler. Itu contoh dari atau sedikit penjelasan terkait dengan channel teman-teman. Lanjut. Nah teman-teman, yang selanjutnya kita masuk pada customer relationship teman-teman, segmen keempat. Nah dia ini apa sih? Dia ini menggambarkan berbagai jenis hubungan yang kalian bangun dari perusahaan kalian bersama segmen pelanggan yang spesifik teman-teman. Nah ini biasanya untuk berhubungannya ini kalian bisa dijalin melalui sosmed dan sebagainya, customer care kayak gitu teman-teman. Nah di bagian customer relationship ini juga kalian itu pasti biasanya itu lebih berfokus untuk strategi dan solusi yang kalian berikan untuk menghadapi pelanggan dan untuk mempertahankan pelanggan teman-teman, agar mereka itu tidak lari kemana-mana, agar tetap sama bisnisnya kalian. Itu adalah di bagian customer relationship. Ada beberapa kategori dalam customer relationship teman-teman. Yang pertama itu adalah transaksional. Jadi bisa dibilang transaksional ini hubungannya kalian itu setelah beli ya udah selesai saat itu juga gitu loh. Nggak ada hubungan jangka panjang, membership dan sebagainya, nggak ada. Lalu yang selanjutnya itu long term atau hubungan jangka panjang antara Anda dengan pelanggan. Itu bisa berupa kalian hubungan seperti customer care, kemudian juga berhubungan membership kayak gitu yang sama-sama diuntungkan. Kemudian yang terakhir adalah personal assistant. Yang ini biasanya itu ada sales rep yang akan nanti melayani pelanggan atau melayani customer-nya kalian. Nah ini biasa disebut juga mungkin bagian support atau contact person yang nanti khusus untuk menangani atau mengedukasi bareng, atau bisa dibilang juga kalian itu ada yang nanti membimbing mengarahkan gitu jangka panjang teman-teman. Untuk pembahasan yang selanjutnya kita masuk pada bagian revenue stream teman-teman. Revenue stream itu dia apa sih? Dia itu merupakan komponen yang berisi bagaimana perusahaan tersebut mendapatkan uang. Nah, kalau dari kategorinya, itu targetnya itu dia terbagi menjadi 3, teman-teman. Business to business, business to customer, dan business to government. Sedangkan kategori di dalam revenue stream, teman-teman, itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah asset sale, atau bisa disebut juga penjualan produk secara fisik, teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu ada usage fee, yang merupakan customer itu nanti membayar sesuai dengan lamanya penggunaan produk atau jasa. Kemudian yang selanjutnya itu ada subscription fees, atau biasa disebut juga biaya berlangganan. Dan yang terakhir adalah lending, renting, atau leasing, atau biasa disebut juga biaya peminjaman, pemakaian, dan penggunaan sementara. Lalu segmen yang selanjutnya kita masuk pada yang namanya key research teman-teman. Nah key research dia ini apa sih? Dia ini merupakan komponen yang berisi apa-apa saja yang kira-kira nanti dibutuhkan agar suatu organisasi itu dapat bekerja. For example, itu human resource, kantor, tools, dan berbagai macam lainnya komponen yang kira-kira nanti dibutuhkan agar perusahaan atau organisasi kita itu dapat bekerja dengan baik. Dan juga key research ini fungsinya itu apa? Agar key activities itu nanti dapat berjalan dengan baik teman-teman. Karena apa? Resources atau sumber dari ini nanti yang dapat dimiliki oleh perusahaan ataupun pinjaman dari key partner. Jadi resource-nya ini nanti berhubungan sama key activities. Nah, resource-nya ini bisa berupa pinjaman atau bantuan dari key partner, teman-teman. Karena kalau gini, teman-teman, kalau dimiliki dari perusahaan, tentunya nanti itu biasanya resource-nya itu kita akan mengeluarkan pengeluaran yang nanti masuknya dalam cost structure. Yang mana artinya perusahaan itu nanti harus mulai menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memiliki sumber daya atau resource tersebut. Nah, ini adalah beberapa kategori dalam key resource yang dimaksudkan tadi, teman-teman. Jadi ada sumber dayanya apa saja sih? Sumber dayanya yang pertama itu adalah physical asset, yang bisa berupa fasilitas pabrik, gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Kemudian intelektual, yang merupakan dari brand, hak paten, copyright, database customer, database partnership, informasi rahasia perusahaan. Lalu yang selanjutnya itu ada human, sudah pasti tenaga kerjanya kita. Kemudian nanti financial, sumber daya keuangan perusahaan, bisa berupa cash, kredit, obligasi, ataupun saham. Itu adalah beberapa research atau kategori key research yang nanti itu bisa dipinjam dari partnership, atau kalau kita mau mengeluarkan research sendiri, mau mencari research sendiri, nanti ya kita harus siap-siap juga untuk menyusun yang di bagian cost structure-nya, teman-teman. Nah, teman-teman,
Yang selanjutnya yang akan kita bahas setelah dari key research masuk pada yang namanya key activities. Dia ini apa sih? Dia ini merupakan aktivitas atau kegiatan dari perusahaannya kita yang dilakukan sebagai eksekusi dari value proposition yang sudah kalian berikan di awal-awal, teman-teman. Bisa dibilang ini kegiatan utamanya dari perusahaannya kalian. Kemudian dalam key activities itu ada dua kategori. Yang pertama itu adalah production, atau aktivitas merancang, membuat, mengirimkan produk. Kemudian juga yang kedua adalah aktivitas dari problem solving, atau aktivitas operasi yang munculnya biasanya itu pada perusahaan konsultan, rumah sakit, kemudian organisasi penyedia jasa yang dia itu memberikan konsultasi-konsultasi atau membuka perusahaan untuk organisasi yang menyelesaikan masalah, teman-teman. Nah, yang selanjutnya setelah dari key activities kita masuk pada yang namanya key partner, teman-teman. Di key partner ini, teman-teman, kalian itu nanti akan mengetahui pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan dalam menjalankan key activities. Hal ini itu bertujuan untuk mengoptimasi operasi dan risiko bisnis. Salah satunya contoh tadi itu, key partner itu adalah supplier, teman-teman. Nah, di dalam key partner itu ada beberapa kategori, teman-teman. Yang pertama itu adalah strategic alliance between non-competitor, atau kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis. Lalu ada juga competition, kerjasama dengan perusahaan kompetitor. Lalu yang selanjutnya itu joint venture to develop new business, atau biasa disebut juga kerjasama untuk membentuk usaha baru. Lalu yang terakhir adalah buyer-supplier relationship, atau hubungan hanya sebagai pembeli dan penjual, yang biasanya itu terjadi pada motif optimization and economic of scale. Masuk pada segmen yang terakhir, yaitu adalah cost structure, teman-teman. Di cost structure ini, teman-teman, dia itu berisi tentang apa sih? Dia itu berisi tentang biaya yang akan dikeluarkan dari suatu perusahaan kalian, atau perusahaannya kalian nanti ketika mengeksekusi bisnis model. Jadi bisa dibilang perusahaan itu nanti ngeluarin biaya apa saja, kebutuhannya apa, pengeluarannya lah, teman-teman. Nah, dalam cost structure ini itu biasanya biayanya itu apa aja? Biaya pemasaran, biaya SDM, biaya asuransi produk, biaya penyewaan alat tempat, atau biaya kesehatan dan lain sebagainya. Biaya-biaya yang itu nanti kita perlu keluarkan untuk menunjang kebutuhan research atau kebutuhan dari perusahaan kita. Untuk kategori sendiri dalam cost structure itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah fixed cost, atau yang biasa disebut juga biaya-biaya yang tetap, yang muncul nanti itu tidak tergantung pada jumlah produksi. Kemudian yang selanjutnya itu variable cost, atau yang biasa disebut juga biaya-biaya yang muncul bervariasi sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Itu adalah kategori dalam si cost structure. Nah, setelah tadi kita membahas terkait dengan 9 blok itu, teman-teman, kita lihat dulu ada beberapa contoh MBC atau model business canvas yang nanti itu bisa kalian jadikan acuan untuk dalam membuat si MBC-nya dari teman-teman. Karena tugas dari materi kali ini adalah teman-teman membuat MBC, atau biasa disebut juga ini tugas kelompok ya. Kalian bikin model bisnis canvas-nya dari startup-nya kalian, teman-teman. Dibuat sedetail mungkin, sebagus mungkin. Nanti kalian kalau bingung, kalian bisa melihat dari contoh MBC ini nanti. Gitu ya, teman-teman ya. Mari kita mulai melihat contohnya satu persatu. Nah, teman-teman, di pembahasannya selanjutnya ini akan saya jelaskan sedikit contoh model dari pembuatan si BMC ini, teman-teman. Ini contoh pertama dari bisnis model canvas di Gilix. Gilix itu dia ini punya customer segmentnya, yang prioritas pertamanya itu adalah wisatawan lokal dan mancanegara. Jadi yang di prioritas utama itu wisatawan. Kemudian prioritas kedua itu remajanya. Lalu untuk value proposition-nya itu adalah Gilix itu dia adalah getuk isi lembut ice cream yang merupakan modifikasi panganan lokal, yaitu dari getuk goreng yang dipadukan dengan ice cream Gilix, ice cream, teman-teman. Nah, Gilix sendiri itu merupakan perpaduan dari dua jenis makanan yang berbeda, yaitu lokal dan mancanegara. Itulah uniknya dari si Gilix. Newness-nya, bisa dibilang kebaruannya. Kemudian perpaduan bagian luar yang crispy dan lembut di dalam akan menciptakan sensasi rasa baru dan unik di mulut. Itu yang membuat nilai jual dari si Gilix. Nah, kalau dari sini channelnya bagaimana sih? Dia itu ada dua, yaitu indirect dan direct, teman-teman. Nah, dia ini kalau indirect, dia itu membuat video dengan tema track Gilix to customer. Kemudian kalau direct, dia itu menggunakan sales yang berpakaian kostum menarik
dengan brand Gilix untuk memasarkan produk konsumen menggunakan sepeda. Lalu ada juga yang namanya awareness, teman-teman. Jadi mereka menggunakan sosial media dan internet untuk mempopulerkan Gilix. Kemudian customer relationship, yaitu membangun komunikasi dengan pelanggan secara interpersonal dengan cara membuat panggilan khusus. Sehingga secara tidak langsung konsumen mengingat brand kami atau brandnya mereka, atau bisa disebut juga ini soft selling, teman-teman, yang kemudian nanti itu dapat diberikan promo setiap bulannya juga. Nah, revenue streamnya didapatkan dari penjualan Gilix-nya sudah pasti. Kemudian kalau key activities itu dia itu mengambilnya dari memilih bahan, memasak, menjual Gilix, serta mempromosikan Gilix. Lalu key resource-nya itu ada dua, yaitu human dan finansial. Jadi human-nya itu adalah kelompok wanita tani sebagai SDM dalam proses produksi, dan juga finansialnya itu modal awal sebesar 5 juta. Kemudian untuk key partner-nya itu ada strategic alliance, yaitu untuk pembuat es krim isian getuk. Kemudian juga ada buy supplier relationship, yang merupakan kelompok tani sebagai penyedia bahan produksi. Lalu cost structure-nya itu adalah fixed cost yang meliputi dari biaya sewa tempat, biaya marketing, dan juga beban penyusutan. Kalau untuk variable cost, dia itu ngambilnya adalah biaya produksi, upah tenaga kerja. Kalau BMC yang pertama tadi, teman-teman membahas terkait dengan Gilix, kalau yang kali ini adalah dibahasnya IBC, teman-teman, ikan bakar Cianjur, IBC lah biasa disebutnya kayak gitu. Nah, ini kalau customer segmennya itu, dia ekonomi menengah ke atas, kemudian juga konsumen dengan berbagai umur tua muda, jadi bisa dibilang general, tapi juga dikategorikan paling prioritas itu ekonomi menengah ke atas, karena mungkin biayanya atau harganya yang mahal. Kemudian value proposition, itu tempatnya itu nyaman, bersih, kemudian desain ruangannya itu menarik dengan unsur tradisional, dilengkapi musik khas Sunda, suasana santai dan damai. Kemudian kalau dari segi makanan, itu makanan khas Jawa Barat dan disajikan dalam kondisi segar, bersih, dan halal. Kemudian pelayanannya itu pelayanan yang baik dari awal konsumen masuk sampai keluar dan sopan. Kemudian untuk channel, itu dia nanti itu untuk pendistribusian makannya dia menanyakan kepada konsumen atas pelayanan dan kualitas makanan yang disajikan. Kemudian kalau dari customer relationship, nanti itu dari media sosialnya, teman-teman. Untuk apa? Untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian nanti kalau ada info promo, event dengan hadiah voucher makan, atau share menu baru. Kemudian kalau revenue stream-nya, kalau yang Gilix tadi kan dari penjualan Gilix. Kalau dari yang revenue stream-nya IBC ini, dia itu dari pendapatan utamanya udah pasti makanan minuman, sama dari penjualan roti and snack, dari snack-snack sampingan yang dijual di situ juga lah, teman-teman. Kemudian untuk key resource-nya dia itu ada SDM sudah pasti, orang-orangnya, kemudian bangunan restoran, lalu bahan baku makanannya. Kemudian kayak activities-nya dia itu menciptakan makanan sehat dan berkualitas yang harus mengandung unsur tradisional, lalu memberi pelayanan baik pada konsumen, dan melakukan pemasaran melalui media sosial, website, dan koran. Kalau kayak partnernya, itu dia supplier bahan baku yang berperan untuk proses produksi hidangan, lalu Garuda Indonesia, partner pemasaran promo dengan menggunakan boarding pass, lalu Citibank yang menggunakan diskon dengan pembayaran menggunakan kartu kredit. Kalau cost structure-nya, teman-teman, sudah pasti dia membayar biaya gaji, biaya listrik, biaya bahan baku, dan pastinya dia juga ada membayar biaya perawatan aset, mulai dari bangunan, meja, kursi, peralatan, dan makanan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Cukup sekian materi hari ini, teman-teman. Untuk tugasnya sudah saya sampaikan di dalam video ini, nanti teman-teman bisa cari, kemudian langsung dikerjakan saja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa, nanti kalian saya tunggu tombol like-nya, tapi kalau ada pertanyaan, kalian nanti bisa menghubungi saya lewat kontak-kontak yang sudah tersedia. Begitu teman-teman, terima kasih atas waktunya, selamat melanjutkan aktivitas kembali, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Thank you!